Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, kelas Prokom A. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi kami melalui FBA Macro Excel yang berjudul Happy Mind. Di sini kami eh, dapat materi mengenai kesehatan, khususnya adalah mental health, sehingga kami membuat salah satu aplikasi mengenai mental health application. Next. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rofiska Novelita Marfiliamin dengan NRP 506221015. Oke, akan dilanjutkan mengenai penjelasan latar belakang mengapa kami memilih Happy Mind Application oleh teman saya, yaitu Theophilus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, kenapa sih kami memiliki ide untuk membuat aplikasi Happy Mind? Sudah menjadi rahasia umum bahwa di masa sekarang, di masa beberapa tahun ke belakang ini, kesehatan mental itu menjadi isu yang sangat naik, sangat krusial di kalangan milenial, di kalangan kita anak muda dan juga Gen Z. Maka dari itu kami memiliki inisiatif untuk membantu meningkatkan, mengedukasi, serta menanggulangi adanya masalah tentang kesehatan mental. Boleh next? Maka dari itu, kami sebagai tanggung jawab kami juga dalam final project program komputer, kami membuat aplikasi berjudul Happy Mind yang hadir sebagai langkah kami dalam mewujudkan alasan dan impian kami untuk mengatasi masalah kesehatan mental yang menjadi poin bagi masyarakat luas dan masalah bagi masyarakat luas. Next. Tujuan dari aplikasi yang kami miliki ini, seperti yang telah disebutkan, memiliki tujuan untuk membantu dan mengelola kesehatan mental, khususnya bagi pribadi, serta memberikan dukungan bagi teman-teman nanti yang akan menggunakan aplikasi kami. Nah, salah satu manfaat atau mungkin eh, dampak baik yang akan didapatkan yaitu memberikan edukasi bagi masyarakat umum, juga memberikan bagaimana pentingnya mental health melalui artikel dan infografis yang disediakan. Nah, apa itu aplikasi Happy Mind? Dalam hal ini, aplikasi Happy Mind kami buat melalui VBA Macro Excel dengan tema kesehatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami tujukan pada remaja, khususnya mahasiswa. Aplikasi ini menyediakan fungsi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari, misalnya memaintenance stres, bagaimana kita mengendalikan mood kita, emosi kita, serta menjadi tempat curhat kita lah dalam kegiatan kita sehari-hari. Tidak lupa bagian pentingnya ialah bagaimana kita berkonsultasi kepada pihak yang profesional apabila kita membutuhkan konsultasi tersebut. Next. Untuk fitur dan aplikasi, kami memiliki sebagai berikut, mulai dari home hingga konsultasi yang sekiranya akan diperlukan untuk teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik dan mendapatkan fungsi dan manfaat yang maksimal. Next. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana penggunaan aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya, Ica. Baik, selanjutnya mengenai penjelasan algoritma bagaimana penggunaan aplikasi Happy Mind ini dapat dijalankan oleh pengguna. Untuk algoritmanya sendiri bisa dilihat dari flowchart berikut. Dimulai dari tampilan, tampilan ini akan berada pada sheet 1, di mana untuk membuka aplikasi itu dari sheet 1 ini. Dari sheet 1 dan tampilan ini akan dibuka open, lalu muncul ada satu user form yaitu login dan registrasi, di mana registrasi digunakan untuk para pengguna yang belum memiliki akun, sedangkan pengguna yang telah memiliki akun dapat masuk melalui login. Untuk registrasi, data itu akan tersimpan dalam sheet 2, sedangkan untuk login, data yang dimasukkan pada login tersebut akan dicari atau disesuaikan dengan data pada sheet 2. Setelah itu,
Pengguna yang telah melakukan registrasi juga tetap harus melakukan login. Setelah login, akan muncul user form loading, di mana user form ini dibuat untuk sedemikian rupa agar otomatis tampil. Lalu dari user form loading akan masuk ke user form home, yaitu user form utamanya. Di user form home ini terdiri atas dua fitur penunjang, yaitu mood tracker dan kalkulator BPI. Lalu di home ini juga ada fitur sidebar yang menampilkan beberapa pilihan menu yang bisa dibuka atau digunakan oleh para pengguna. Yang pertama ada profile. Untuk untuk pengguna menikmati aplikasi itu juga harus mengisi profile terlebih dahulu. Profile dari username tersebut akan dicari pada sheet 4 ketika pengguna telah melakukan pengisian data sebelum-sebelumnya. Namun ketika data tersebut tidak ditemukan, maka pengguna harus melakukan pengisian data pada sheet 3 terlebih dahulu. Yang kedua, ada tes kesehatan. Pengguna dapat melakukan tes kesehatan mental untuk mengetahui prediksi kesehatan yang dia alami saat ini. Untuk itu, dia harus melakukan soal tes pada user form berikutnya yang jawaban akan tersimpan pada sheet 6 dan sheet 7, lalu dapat dilakukan cetak. Yang ketiga, ada artikel. Artikel di situ akan memunculkan multi-page di mana pengguna dapat membaca artikel-artikel yang disediakan oleh Happy Mind. Yang keempat, ada journey. Journey digunakan untuk para pengguna yang dapat mencurahkan segala isi hatinya atau melakukan curhat pada aplikasi Happy Mind. Yang kelima ada konsul. Pengguna yang mengalami stres atau depresi juga harus dapat melakukan konsul melalui Happy Mind. Konsul tersebut terbagi atas dua, yaitu online dan offline. Boleh di next. Kemudian adalah penjelasan sintaks dari Happy Mind Application. Boleh di next. Yang pertama, pada sintaks modul 1. Sintaks modul 1 digunakan untuk memunculkan user form loading yang akan digunakan untuk memunculkan user form berikutnya lagi. User form loading ini dibuat sedemikian agar otomatis muncul. User form loading tersebut dibuat dengan call loading, di mana call loading itu adalah looping for, sehingga loading dapat muncul secara otomatis dengan waktu sepersekian detik. Lanjut. Selanjutnya adalah user form regis. User form regis menggunakan sintaks sebagai berikut, di mana user form regis tersebut harus menampilkan sheet 2 data aktif untuk menampilkan username dan TB buat user. TB buat user dan username tersebut akan dicari dari data sheet 2 tersebut. Apabila pengguna belum melakukan atau memasukkan username sebagai berikut, maka data akan otomatis tersimpan dan registrasi berhasil. Namun, apabila pengguna telah pernah memasukkan username sebagai berikut, maka pengguna tidak dapat masuk atau melakukan pendaftaran. Username tersebut harus dilakukan dengan bervariasi atau tidak boleh sama. Tapi ketika username dan password serupa dengan data yang ada pada sheet 2, maka pengguna otomatis akan dialihkan pada user form login, sehingga pengguna hanya tinggal login dan tidak perlu melakukan pendaftaran. Selanjutnya adalah user form login. Kurang lebih sama dengan user form pada registrasi, user form login juga menampilkan data pada sheet 2, di mana mencari data yang ada pada sheet 2 dan menyesuaikannya. Apabila data username dan password telah sama pada data yang ada di sheet 2, maka login akan berhasil dan akan dialihkan pada user form berikutnya, yaitu user form home. Namun, apabila ternyata username dan juga password itu berbeda atau tidak sama dengan ada yang pada sheet 2, maka pengguna akan gagal login sehingga pengguna diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Jessica. Selanjutnya adalah user form home. Di dalam user form home ini terdapat 3 user form, yakni yang pertama adalah user form yang digunakan untuk kalkulator BPI, yang kedua adalah user form yang digunakan untuk menampilkan emoticon, dan ketiga adalah user form yang digunakan untuk menu setter. Pada kalkulator BPI, kami bisa
memasukkan tinggi badan dan berat badan sehingga bisa dapat menampilkan apakah berat badan dan tinggi badan kalian sesuai dengan ketentuan BMI apa tidak. Untuk dengan sintaks sebagai berikut. Untuk yang user form yang menampilkan emoticon adalah user form yang bisa digunakan untuk setiap kalian mau memasuki VBA-nya, apakah kalian bisa emoticon tersebut sesuai dengan kondisi kalian saat itu. Untuk yang menu sidebar adalah user form yang kalian bisa berpindah-pindah kepada menu-menu yang lain. Next. Selanjutnya adalah user form profile. Pada user form profile terdapat 3, yakni user form yang digunakan untuk menyimpan data pada sheet 3 dengan sintaks sebagai berikut. Yang kedua adalah user form yang digunakan untuk mencari data pada sheet 3 dan dengan sintaks sebagai berikut. Dan yang ketiga adalah user form yang digunakan untuk menyimpan data pada user form. Untuk selanjutnya adalah user form tes pada kesehatan mental. Pada tes kesehatan mental ini digunakan 3 user form, yakni digunakan untuk next page dan menyimpan jawaban pada sheet, di mana saat mengklik tes kesehatan mental, kalian akan disuguhkan kepada beberapa tes yang kalian bisa menulis pada user form tersebut. Selanjutnya adalah syntax function untuk perhitungan skor, di mana perhitungan skor didapatkan oleh jawaban dari yang kalian isi pada user form sebelumnya. Yang terakhir adalah digunakan untuk mendownload kartu hasil dari jawaban tes mental. Apabila kalian telah mengikuti tes kesehatan mental dan ingin mendownload hasilnya, kalian bisa mengklik untuk download tes mental. Selanjutnya adalah user form artikel. Pada user form artikel terdapat 3 user form yang digunakan untuk menampilkan artikel, yang dimana artikel-artikel tersebut sudah disediakan setelah kalian mengklik untuk membaca artikel. Yang kedua adalah user form yang digunakan untuk kembali. Yang ketiga adalah user form yang digunakan untuk animasi, dan yang terakhir adalah user form yang digunakan untuk looping dengan sintaks sebagai berikut. Selanjutnya adalah user form journey. Pada user form journey terdapat 3 user form, yakni user form yang digunakan untuk animasi dan user form yang digunakan untuk menampilkan journey dengan sintaks sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Jundi. Baik, lalu ada user form konsultasi. User form konsultasi dibagi di 3, yaitu digunakan untuk menyimpan data, lalu digunakan untuk menghitung total bayar, dan digunakan untuk mengisi data secara otomatis. Nah, user form konsultasi ini dibuat dengan frame kecil untuk memisah kotak di data yang dibutuhkan. Pada user form ini terdapat 2 pilihan yang dapat dilakukan pengguna, yaitu melakukan pengisian data secara manual atau pengisian data secara otomatis dan menekan tombol isi. Lalu jika pengisian data dilakukan secara otomatis, data yang dimasukkan diambil berdasarkan rekaman data pada menu profil yang tersimpan di dalam sheet 4, sehingga diperlukan untuk mengaktifkan sheet 4 yang merupakan sheet pencairan data profil berdasarkan username. Kotak yang disediakan menggunakan toolbox textbox untuk memudahkan pengguna dalam pengisian data. Data disimpan pada sheet 5 dengan menggunakan beberapa desain, dan terdapat batasan halaman dengan diatur set ada tujuan untuk memudahkan dan melakukan pencetakan. Nah, berikut ada 3 prosedur modifikasi yang sudah saya jelaskan. Lalu ada juga bagian untuk yang digunakan untuk mendownload data. Lalu ada logout.
Ini yang terakhir, ini dirancang untuk meriset data dengan mengaktifkan sheet yang datanya akan dihapus. Bila dijelaskan dengan pemrograman bahasa pemrograman, maka data yang dihapus adalah sheet 4, yaitu sheet search. Dengan sheet 3 yang menyimpan database dari profil akan tetap tersimpan. Perintah yang dituliskan ada dan mengaktifkan sheet yang ingin dihapus, datanya seperti sheet 4 dan sheet 5 dengan range tertentu. Demo produk aplikasi Happy Mind. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai demo produk dari aplikasi Happy Mind yang telah kelompok 10 buat. Aplikasi ini berkenan dengan tentang kesehatan mental. Dalam aplikasi ini, ketika Excel dibuka, akan ditampilkan tampilan awal pada sheet 1, yaitu cover dari Happy Mind. Disediakan tombol open untuk membuka lanjut ke user form berikutnya. Nah, ketika open ini dibuka, maka akan ditampilkan user form loading yang akan tereksis sendirinya ketika looping for itu berakhir. Seperti ini. Nah, user form yang ditampilkan berikutnya adalah user form regis dan juga user form loading. User form regis ini digunakan untuk pengguna yang belum pernah memasukkan datanya ke aplikasi. Di regis ini disediakan 3 hal, yaitu username, password, dan verifikasi password. Untuk username sendiri akan dituliskan misalkan Rofiska Ica. Dengan password 12345, password 12345. Nah, ketika daftar diklik, maka registrasi akan berhasil. Silahkan klik login. Jadi ketika setelah beregistrasi, maka juga diperlukan untuk login. Nah, ketika misalkan username itu tetap, tapi passwordnya berbeda, maka akan ada label yang menunjukkan bahwa data username Rofiska Ica sudah ada, silakan ganti username. Dengan demikian, berarti bahwa username itu harus bervariasi dan tidak boleh sama. Maka masuk ke login, yaitu Rofiska Ica. Misalkan passwordnya salah, maka akan muncul label gagal username atau password salah, sehingga password itu harus benar-benar benar. Nah, ketika diklik login, maka akan muncul MSG box login sukses, selamat datang Rofiska Ica. Nah, ketika oke, maka masuk ke user form berikutnya, yaitu user form home. Di user form home ini terdiri atas beberapa fitur penunjang. Yang pertama, ada frame di paling atas adalah frame emoticon atau menyatakan bagaimana perasaan hari ini. Ketika emoticon ini diklik, maka akan muncul kata-kata dari Happy Mind itu. Nah, lanjutnya adalah kalkulator BBI. Kalkulator BBI digunakan hanya untuk menunjang aplikasi dari Happy Mind. Misalkan, nah dihitung maka menunjukkan normal bahwa keren, kamu memiliki berat badan yang sehat dan juga ideal. Di sini juga ada animasi baca artikel di Happy Mind yang ketika diklik akan masuk ke user form topik artikel. Nah, di sini juga ada kontak us yang menunjukkan kontak dari si Happy Man sendiri. Ada 2, yaitu ada kontak dari WhatsApp dan juga Instagram. Nah, ketika WhatsApp diklik, maka pengguna akan diarahkan ke bagian Happy Mind official WhatsApp. Nah, selanjutnya ketika yang Instagram dibuka, maka akan menunjukkan Instagram dari Happy Mind Official. Nah, selanjutnya di sini ada bagian isi menu biodata yang menampilkan nama username. Ketika diklik akan muncul MS box bahwa biodata pada username belum terisi, mohon dilengkapi. Nah, untuk memunculkan nama username, maka harus mengisi menu profile. Menu profile terdapat pada fitur sidebar. Ketika kursor diarahkan pada titik 3 tersebut, maka fitur sidebar akan muncul seperti ini. Sehingga pengguna dapat melakukan atau mengklik pilihan menu yang ingin digunakan. Pilihan menu disediakan di sini. Disediakan juga animasi hover menu yang mengikuti kursor saat mengklik bagian pilihan menu yang diinginkan. Ketika kursor diarahkan ke bagian lainnya, maka fitur sidebar akan tertutup. Pilihan menu yang disediakan yang pertama adalah home, yaitu menu ini sendiri. Kedua ada profile.
profile, ketika profile diklik, maka user form yang ditampilkan adalah user form profile. Di sini ada username Rofiska Ica, di mana username ini tuh menunjukkan username yang tadi digunakan untuk login. Akan otomatis terisi di textbox ini. Ketika dicari, data ditemukan, tetapi bagian sini kosong, artinya bahwa data tersebut masih kosong atau data tersebut belum pernah diisi oleh pengguna sebelum-sebelumnya. Sehingga kita harus mengisi nama lengkap dari pengguna perempuan. Asal negaranya dapat dilakukan pemilihan, lalu nomor handphone disesuaikan dengan asal negara sehingga ketika kursor diarahkan ke bagian kode di sini, maka kode akan otomatis muncul sehingga di nomor telepon tinggal melanjutkannya. Tanggal lahir. Tanggal lahir digunakan array untuk mengisi kolom combo box. Tinggi badan. Maka di save, lalu dilakukan pencarian, data ditemukan, maka otomatis terisi pada bagian ini. Maka akan muncul username Halo Rofiska Ica. Selanjutnya adalah menu tes kesehatan mental. Tes kesehatan mental digunakan pengguna untuk mengetahui kondisi saat ini. Di tes kesehatan mental ini akan disediakan beberapa soal yang akan dijawab, lalu di akhir akan memunculkan hasil prediksi kesehatan yang diderita oleh pengguna tersebut. Akan diklik start untuk memulai. Di sini ada baca petunjuk, sehingga pengguna dapat membaca petunjuk terlebih dahulu sebelum melakukan tes. Pada tes tersebut terdiri atas 4 pilihan, di mana pilihan tersebut wajib diisi dan jawaban tersebut tersimpan pada sheet di Excel. Di sini akan saya jawab pertanyaan hingga selesai untuk menampilkan hasil prediksi. Untuk mendapatkan jawaban yang akurat, maka pengguna harus jujur dalam melakukan pengisian. Nah, ini adalah bagian page terakhir di mana ada pernyataan terima kasih telah mengisi semua pertanyaan dengan baik. Berdasarkan hasil tes kesehatan mentalmu, saat ini dalam kondisi sedang baik-baik saja atau sedang-sedang saja. Nah, dengan demikian, maka pengguna itu dapat melakukan download hasil tes. Terima kasih telah melakukan tes kesehatan mental bersama Happy Man untuk melihat hasil klik yes. Maka akan otomatis terdownload hasil dari prediksi tersebut. Berikut adalah hasil atau kartu hasil dari melakukan tes kesehatan mental bersama Happy Mind. Oke, selanjutnya adalah home. Di sini ada menu home, yang mana ketika diklik akan menampilkan user home kembali. Di user home ini, pengguna dapat melakukan pilihan menu lagi. Pilihan menu yang belum digunakan selanjutnya adalah artikel. Di artikel ini, pengguna dapat melakukan atau pemilihan artikel-artikel yang ingin dibaca oleh pengguna. Di topik artikel ini digunakan frame dengan animasi yang ketika kursor diarahkan pada frame tersebut, maka akan muncul judul dari artikel. Ketika diklik salah satu box artikel tersebut, maka akan memunculkan bacaan artikel. Berikut adalah bacaan artikel. Di sini adalah menu home yang akan membalikan pengguna ke topik artikel sebelumnya. Sebelumnya akan ada MSG box yang muncul untuk konfirmasi kembali. Selanjutnya di sini adalah menu Journey. Journey merupakan pilihan menu yang dapat digunakan pengguna untuk melakukan isi curahan hati, menulis segala yang dirasakan oleh pengguna dalam topik tersebut. Nantinya, isi dari yang dituliskan oleh pengguna tersebut dapat didownload oleh pengguna. Tetapi aplikasi atau Happy Mind sendiri, sistem tidak dapat membaca dari apa yang disampaikan oleh pengguna tersebut. Ketika berhasil di-download, maka akan otomatis data tersebut otomatis terhapus dalam sistem. Sehingga yang dapat membaca isi dari curahan hati tersebut adalah hanya pengguna itu sendiri ketika mendownload hasilnya.
Di sini ada disajikan beberapa pilihan topik atau yang dapat digunakan atau diisi oleh pengguna. Yang akan kita coba adalah curahan segala perasaan yang kamu rasakan dalam diri. Ketika diklik, maka akan muncul user form berikut. User form ini merupakan user form yang menggunakan multi-page sehingga memungkinkan sistem untuk menampilkan banyak page. Nah, ketika di start, maka akan muncul petunjuk-petunjuk atau pengertian-pengertian dari topik yang digunakan. Start now. Di sini ada pertanyaan pertama adalah mari jujur pada diri sendiri. Tuliskan emosi apa saja yang bersemayam di hatimu saat ini. Misalkan adalah sedih. Kejadian apa yang membuatmu merasakan emosi tersebut? Eh, misalkan berkelahi dengan teman. Di next akan muncul mengapa masalah tersebut terjadi. Misalkan adalah selisih paham. Yang lanjutnya adalah bagaimana setelah menuliskan perasaan yang kamu rasakan, lebih tenang. Apa harapanmu untuk esok? Berbaikan dengan teman tersebut. Akan dimunculkan next, ini adalah page selamat atas apresiasi pengguna karena telah melakukan jujur pada diri sendiri. Ketika di next selanjutnya, dapat dilakukan pendownloadan dari hasil yang diisi. Sebelum di-download, maka pengguna akan dikonfirmasi terlebih dahulu apakah ingin mendownload Journey atau tidak. Ketika di yes, maka akan muncul hasil download dari pengguna. Berikut adalah hasilnya. Oke, selanjutnya adalah ketika selesai mendownload, maka pengguna dapat mengklik well done. Apakah Anda ingin lanjut ke jurnal berikutnya? Ketika klik yes, maka pengguna akan dilanjutkan ke jurnal-jurnal berikutnya yang berbeda topik. Tapi ketika no, akan dibalikan ke user form sebelumnya. Di user form red journey, ketika telah selesai melakukan isi journey, dapat dilakukan kembali ke user form home. Selanjutnya adalah pilihan menu konsultasi. Di pilihan menu konsultasi ini dapat terbagi atas dua, online dan offline. Sebenarnya kurang lebih sama pada online dan offline, tetapi hanya beberapa data yang diisikan di online dan offline saja yang berbeda. Ketika online, data yang dimasukkan ini adalah data metode konseling, seperti chat, call, dan video call. Sedangkan ketika konsultasi offline, pilihan yang ditawarkan adalah jadwal konseling, tanggal, dan juga jamnya. Ada juga beberapa perbedaan seperti di psikolognya. Psikolog online dan offline juga berbeda. Berikut adalah daftar psikolog dari offline. Sedangkan Oke, selanjutnya, pilihan menu selanjutnya adalah konsultasi. Di konsultasi ini disediakan dua, adalah konsultasi online dan konsultasi offline. Sebenarnya kurang lebih sama pada konsultasi online dan offline, hanya saja ada beberapa data yang dimasukkan itu berbeda. Dan juga psikolog yang ditampilkan atau psikolog yang digunakan itu juga berbeda. Pada konsultasi online, berikut tampilannya dengan psikolognya sebagai berikut. Metode konseling yang digunakan pada online ini adalah chat, call, dan video call. Sedangkan pada offline, psikolog yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Dengan tidak ada metodenya, tetapi karena metodenya offline, maka akan dimunculkan jadwal konselingnya. Jadwal konselingnya pada tanggal berapa dan jam berapa. Misalkan kita isikan sebagai berikut. Data yang dimasukkan di sini merupakan data yang telah dimasukkan pada menu profile, sehingga dapat otomatis diisikan. Selanjutnya di penjadwalan dapat dilakukan pemilihan topik yang diinginkan yang dicurahkan. Misalkan durasi konselingnya di sini 60 menit dengan request psikolognya sebagai berikut.
Jadwal konseling yang diterapkan dari request psikolog itu berbeda-beda, tergantung dari psikolog yang diklik di sini. Ketika psikolog kode 1, maka jadwal tanggal dan jamnya juga berbeda. Begitu pula kode 3, kode 2, 3, sampai seterusnya. Kode di sini menyatakan dari nama-nama psikolog yang diinginkan. Misalkan di sini psikolog kode A adalah Bapak Edode Sabtono Pambudi. Durasi konseling yang diinginkan di sini juga membedakan ke total pembayaran nantinya. Semakin lama durasinya, maka akan semakin mahal juga harganya. Ketika selesai melakukan penyimpanan jadwal konseling sini, akan diklik simpan, lalu dapat dilakukan metode pembayaran yang diinginkan. Nah, untuk melakukan cek pembayaran, dapat diklik cek pembayaran. Berikut adalah hasil total pembayaran yang harus dibayarkan dengan kode bayar apabila memilih metode BRI. Nah, setelah itu, maka pengguna dapat melakukan download dari kartu jadwal konseling ini. Akan muncul MSG Box sebagai konfirmasi untuk melakukan cetak tiket konsul. Berikut adalah tiket konsul yang telah dilakukan atau telah dibuat oleh pengguna. Nah, setelah selesai melakukan cetak tiket, maka pengguna dapat mengunjungi uh, kantor pada tanggal yang tertera sebagai berikut sesuai jadwal yang telah dibuat. Ketika diklik home, maka akan muncul kembali ke user form home kembali. Di konsultasi online sebenarnya kurang lebih sama. Di sini juga dilakukan pengisian data yang melalui sheet menu profile tadi. Terus juga ada juga pilihan topik yang harus dimasukkan. Request psikolognya juga berbeda sesuai tergantung kode-kode yang diberikan. Di sini ada metode konsulingnya, call, video call, dan chat. Metode yang dibayarkan juga berbeda. Kalau online itu cenderung menggunakan e-money seperti Dana, ShopeePay, dan OVO. Karena harga yang dibayarkan juga tidak terlalu banyak. Misalkan kita cek pembayaran 40.000. Nah, setelah melakukan pengisian data, maka pengguna dapat melakukan download. Nah, setelah mendownload, pengguna nantinya akan dicat oleh pihak Happy Mania langsung. Setelah dicat, pengguna dapat memberikan tiket konseling tersebut kepada officialnya sehingga dapat dilakukan proses konseling nantinya. Klik home di sini. Yang terakhir di sini adalah logout. Ketika logout diklik, maka semua data yang dimasukkan itu akan terreset kembali. Sehingga seakan-akan aplikasi tersebut adalah aplikasi baru yang digunakan oleh pengguna tersebut. Misalkan di sini misalkan saya klik logout, maka memunculkan pengguna ke bagian user form registrasi dan login kembali. Berikut adalah tata cara dari penggunaan aplikasi Happy Mind yang telah dibuat dari kelompok 10. Selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan dan saran oleh teman saya yaitu Theophilus. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Nah, dari seluruh alur yang telah kami lakukan, didapat kesimpulan bahwa aplikasi Happy Mind atau dalam hal ini VBA makro Excel yang kami lakukan, kami ciptakan dengan tujuan untuk melakukan edukasi dan memanfaatkan pengetahuan yang kami dapatkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan mental. Apa saja yang kami terapkan? Tentu saja sintaks yang seperti contohnya misalkan fungsi looping, fungsi if, dan fungsi-fungsi lainnya yang kami gunakan untuk membuat aplikasi Happy Mind. Dalam hari ini, kami juga memerlukan saran tidak terlepas dari aplikasi yang kami buat, yang sudah jadi ini. Kami tentu sebagai pembuat, dalam hal ini saya, Theo, Ica, Jundi, dan juga Jessica, memerlukan saran untuk aplikasi ini dapat berjalan lebih baik dalam keterbatasan pengetahuan yang kami miliki. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mewakili teman-teman, saya berterima kasih dan
Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.